Halo everyone, kembali lagi di channel saya Elsa Ari. Nah, video ini kita akan mengulas tentang perhitungan pH ya. Oke, nah seperti biasa sebelum kalian tonton videonya, kalian bisa dukung terlebih dahulu channel ini dengan cara mensubscribe ya, like, komen dan juga share ke teman-teman kalian biar bisa memberikan manfaat yang mendapatkan ilmu. Oke. Ya, baik. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Silakan bisa subscribe. Saya beri waktu 3 detik ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, baik. Kita akan masuk ke pembahasannya. Jadi kita akan menghitung yang namanya pH. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih apa sih pH ya. Jadi pH itu adalah suatu derajat ya, derajat keasaman ya. Jadi derajat keasaman. Jadi untuk menentukan suatu larutan itu dia sifatnya asam apa basa. Nah, pH ini itu dia punya rentang. Nah, paling tinggi itu 14 dan juga bisa 1. Jadi kalau saya gambarkan itu seperti ini. Nah, di sini itu 14, kemudian di paling tengah ini ada 7, kemudian di sini 0 gitu ya. Ya, 0 lah. 0 bisa 0,1 ya. Ya, 1 deh. 1 gitulah katakanlah ya. Nah, jadi suatu larutan itu ketika pH-nya itu dari rentangnya sini sampai sini itu dia dikatakan asam ya, asam. Nah, misalkan suatu larutan X, nah pH-nya 5. Nah, 5 kan dia kan di sini berarti kan 5. Nah, berarti kan dia termasuk senyawa asam. Nah, gimana kalau dia di tengah-tengah 7 ini? Nah, kalau dia pH-nya 7 itu artinya dia sifatnya adalah netral. Ya, tidak asam, tidak basa. Ya, jadi sifatnya adalah netral gitu. Nah, bagaimana kalau pH-nya itu rentang antara 7, ya berarti 7,1, 7,2 dan seterusnya sampai dengan 14 itu dia termasuk senyawa yang sifatnya adalah basa. Oh, ternyata misalnya ada suatu larutan pH-nya 10. Nah, otomatis kalau 10 dia kan rentang antara 7 sampai 14 berarti dia itu basa. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas ya tentang pH itu sendiri, cara menghitungnya bagaimana. Nah, untuk menghitung pH kita harus mengetahui terlebih dahulu rumusnya. Nah, pH itu sama dengan bisa dihitung dengan min log H plus ya. Jadi min log H plus. Nah, ini untuk senyawa asam. Ya, jadi kita untuk menghitung pH itu kita harus tahu larutan itu sifatnya asam apa basa, asam lemah apa basa lemah, atau asam kuat atau basa lemah, basa kuat gitu ya. Jadi kalau dia asam kita menggunakan pH sama dengan min log H plus. Nah, gimana kalau dia basa ya? Nah, kalau basa kita ngitung dulu yang namanya pOH ya. pOH itu dihitung dengan menggunakan min log OH min. Nah, ini mohon maaf ini ada harusnya OH min ya, OH min kurang O tipe ya. Nah, setelah menghitung pOH, nanti kita baru tahu pH-nya berapa dengan mengurangkan 14 dikurangi pOH gitu. Oke, nah kita langsung aja ke pembahasan asam kuat ya. Ini cara menghitung pH asam kuat. Nah, ini ya, untuk menghitung pH asam kuat tadi kan kita gunakan rumus pH ya, pH sama dengan min log H plus ya. H plus. Nah, H plus ini kan konsentrasi H plus ya. H plus ini konsentrasi, jadi tanda seperti ini itu adalah konsentrasi, dibaca konsentrasi. Jadi konsentrasi H plus. Nah, konsentrasi H plus ini kita tahu dari mana? Nah, ini kita tahu dengan menggunakan rumus ini. Konsentrasi H plus sama dengan valensi asam dikali M. M ini adalah M asam. Jadi di sini sudah saya beri keterangan kalau valensi asam itu ya, valensi asam itu X-nya atau jumlah H-nya. Jadi triknya gampangnya adalah valensi asam ini adalah jumlah H-nya. Kalau asam kan pasti dia punya H
ya kan? Kalau M ini adalah konsentrasi asam. Langsung masuk ke contoh biar lebih paham. Hitung pH larutan HCl 0,01 M. Nah, jadi ini suruh menghitung pH HCl. Nah, ini HCl kita tentukan dulu dia termasuk asam apa basa. Oh, ternyata ada H-nya nih, H doang, nggak ada O-nya. Jadi dia termasuk asam. Nah, HCl ini asam kuat apa asam lemah? Nah, gitu ya. Asam kuat. Nah, tadi kalian bisa lihat di daftar asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah yang saya berikan di video saya sebelumnya. Itu kalian bisa lihat. Jadi ini termasuk asam kuat. Nah, ini saya beri simbol asam kuat. Nah, oke, langsung masuk ke ini ya. Rumus ini H plus ya, H plus sama dengan valensi asam kali M. Nah, kita lihat valensi asam ini itu jumlah H-nya. Jadi paling gampang itu adalah valensi asam itu jumlah H-nya. Nah, ini jumlah H-nya berapa? 1. Ya kan? Berarti ini sama dengan 1. Kemudian M ini konsentrasi. Berapa sih ini konsentrasinya? Ternyata 0,01. Nah, di sini saya ubah aja ya jadi 10 pangkat min 2. Kan sama aja kan? Nah, jadi biar lebih gampang. Jadi di sini dikali 10 pangkat min 2. Nah, hasilnya berapa? 10 pangkat min 2 M. Nah, ini adalah konsentrasi H plusnya. Nah, baru masuk ke sini. Nah, jadi sudah tahu ya ini ya, sudah tahu H plusnya sekian, terus kita masuk ke pH. pH sama dengan min log ya H plus. Nah, H plusnya sudah tahu nih, 10 pangkat min 2. Nah, min log 10 pangkat min 2 berapa nih? Hasilnya 2. Gitu. Jadi pH dari larutan HCl 0,021 M itu hasilnya adalah 2. Gitu ya. Ini tahu ya, min log 10 pangkat min 2 ini hasilnya 2 dari mana? Tahu ya, ini konsep matematikanya. Oke, jadi kalau dia 2, kita lihat di rentangnya, misalnya ini rentangnya, ya ini di sini 7, ya. Dia kan di sini ya, rentang sini ya, berarti dia termasuk asam. Nah, kan sesuai kan, dia asam kuat, gitu. Gampang sekali ya. Oke, langsung masuk ke asam lemah. Nah, asam lemah itu juga pakai rumus yang tadi, sama pH sama dengan min log H plus ya, H plus, konsentrasi H plus. Nah, tapi konsentrasi H plus untuk asam lemah itu cara mencarinya beda dengan asam kuat. Nah, untuk H plus yang asam lemah cara mencarinya adalah akar Ka kali M ya. Akar Ka ini apa sih? Ka itu adalah tetapan ionisasi asam dan ini selalu sudah diketahui di soal. Jadi nggak usah khawatir Ka itu berapa, Ka itu gimana, itu nggak usah khawatir, itu selalu diketahui di soal. Kemudian M ini adalah konsentrasi dari asam yang kita cari. Nah, langsung masuk ke contoh. Hitung pH larutan CH3COH 0,4 M dengan Ka 1 kali 10 pangkat min 5. Jadi ini diketahui di soal. Nah, berarti yang pertama kali kita lakukan adalah menghitung H plusnya. Ya, H plus sama dengan pakai ini ya, karena dia asam lemah, akar Ka-nya berapa nih? 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, min 5. Kemudian M-nya berapa nih? M-nya adalah 0,4. Nah, ini saya ubah jadi 4 kali 10 pangkat min 1. Boleh ya, sama ya. Jadi di sini 4 kali 10 pangkat min 1. Oke, nah seperti ini. Udah nih, tinggal kita matematikanya nih. Jadi 4 ya, 4. Terus 4 kali 1, 4 ya. Kemudian 10 pangkat min berapa nih? Min 5 sama min 1. Berarti tinggal ditambahkan min 5 ditambahkan min 1. Jadi min 6. Oke. Akar 4 berapa? Akar 4, 2. Akar 10 pangkat min 6. Tinggal 10 pangkat min 3. Tinggal minnya ini dibagi 2 gitu. Jadi ini adalah konsentrasi H plusnya. Nah, kemudian kita masuk ke pH. pH sama dengan oke, tadi ya min log H plus. Jadi tinggal kita tuliskan di sini min log H plusnya berapa nih? 2
kali 10 pangkat min 3. Oke, hasilnya berapa? Hasilnya adalah ini min log 10 pangkat min 3, jadi ini 3. Terus min log 2. Nah, ini adalah hasil pH-nya. Misalkan ada seperti min log 2, ini seperti ini aja nggak apa-apa. Karena kan kita tidak hafal ya log 2 itu berapa, log 5 itu berapa, log 7 itu berapa. Jadi biasanya misalkan keluar di soal itu log 2 aja seperti ini nggak apa-apa gitu. Oke, langsung aja ke basa kuat. Nah, basa kuat ini juga sama dengan yang tadi asam kuat, tapi bedanya adalah di sini OH-. Jadi kalau basa kuat kita ngitung dulu yang namanya POH. Nah, POH itu sama dengan min log OH-. Nah, OH-. Nah, OH-nya ini dari mana? Dari sini. OH- sama dengan valensi basa kali M. Valensi basa itu jumlah OH-nya, ya. Kemudian M ini konsentrasinya. Baru kita cari pH. pH tadi apa? Nah, kita menggunakan 14 min POH. POH ini adalah yang kita cari dari sini, gitu. Oke, langsung masuk ke contoh, hitung pH larutan BaOH 2 kali ya, 0,1 M 100 mili. Nah, ini ada kata-kata 100 mili. Ini nggak usah diperhatikan, itu diabaikan saja karena memang tidak digunakan, untuk pelengkap saja. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah kita cari ini dulu OH- seperti biasa. OH- sama dengan, ya saya tulis di sini, valensi basa. Nah, valensi basa ini valensi basanya itu berapa? Nah, itu adalah jumlah OH-nya. Nah, ini jumlah OH-nya berapa sih? Ternyata 2. Ya udah di sini kali 2. M-nya berapa nih? Konsentrasinya 0,1. Kalau saya tulis 10 pangkat min 1 boleh ya. Jadi OH-nya itu 2 kali 10 pangkat min 1 M gitu. Nah, baru masuk ke POH ini. Nah, POH itu di situ min log OH-. Nah, OH-nya sudah tahu 2 kali ya 10 pangkat min 1. Berapa nih? Ketemunya 1 min log 2. Oke, baru masuk ke pH. Masuk ke pH ini. Nah, pH sama dengan 14 min POH. Min POH-nya adalah ini ya, 1 min log 2. Nah, oke, 14 min 1, 13. 13 ini min jadi plus log 2. Nah, ini adalah ketemu pH-nya gitu. Oke, selanjutnya adalah basa lemah nih. Basa lemah hampir sama dengan basa asam lemah ya. Jadi ini menggunakan akar ya, OH- sama dengan akar Kb kali M. Nah, Kb ini adalah tetapan ionisasi basa dan itu sudah diketahui di soal, jadi nggak usah khawatir. Nah, nanti untuk menghitung pH-nya juga sama kayak tadi, jadi ngitung OH- dulu, kemudian POH, kemudian baru pH gitu. Nah, baiklah kita hitung ya. Hitung pH larutan NH4OH 0,1 M, Kb-nya 10 pangkat min 5. Jangan lupa loh ya, ketika kalian harus menghitung suatu larutan itu pH-nya berapa, kalian harus tentukan dulu ini asam apa basa. Nah, ini ternyata ada OH, berarti basa. Nah, NH4OH ini asam basa kuat apa basa lemah. Nah, kalian lihat di daftar yang sudah saya berikan di video saya sebelumnya itu, kalian bisa screenshot itu. Nah, ternyata NH4OH itu basa lemah. Berarti kalau basa lemah, OH-nya itu pakai rumus ini. Tuh. Nah, jadi OH- kita hitung ya, OH-. Nah, OH- itu sama dengan akar KB ya. KB ya ini ya. Jadi KB-nya ini berarti 10 pangkat min 5 kali M. M-nya adalah ini 0,1. Saya jadikan 10 pangkat min 1. Oke, sama dengan akar 10 pangkat min 6. Ini tinggal ditambahkan. Terus akar 10 pangkat min 6 berapa? Ini tinggal dibagi 2. 10 pangkat min 3. Oke, setelah menghitung OH-, kita ngitung ini POH. POH tadi sama kayak tadi. Ini ya, saya tunjukkan dulu. Nah, ini POH ini ya. POH ini. Jadi min log OH-. Ini min log OH-. Min log
OH min. Nah, OH minnya kan udah tahu. Oke, tinggal min log 10 pangkat min 3. Berapa hasilnya? Hasilnya ya 3. Oke, terus sekarang lanjut ngitung pH. pH kayak tadi, kalau basa itu 14 min pOH. Nah, 14 min pOH-nya berapa ini? 3, berarti 3. 14 min 3, 11. Gitu ya, jadi pH-nya 11. Baiklah, sekian dulu video KE ini, jangan terlalu panjang, yang penting kalian bisa paham. Terima kasih, semoga bermanfaat, juga nambah pengetahuan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share juga komen. Terima kasih. Ya, bye-bye.